sempurna, tapi menurut dia ini tidak ada artinya, tidak sesuai kenyataan menurut dia. Karena kalau seandainya dia meyakini ayat ini benar-benar sesuai dengan kenyataannya, maka tidak akan mungkin dia mencari yang lain selain dari ajaran Islam, selain dari petunjuk dan sunnah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, kalau seandainya dia mengatakan tidak benar, saya mengakui bahwa Islam ini telah sempurna dan saya mengakui bahwa ayat ini adalah ayat yang benar maknanya, tapi dia merasa masih perlu mencari yang lain, berarti dia kena kemungkinan yang kedua, yaitu dia menuduh Rasulullah SAW belum menyampaikan semua syariat Islam ini dengan lengkap. Atau dengan kata lain, dia telah menuduh Rasulullah SAW berkhianat terhadap amanat dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan agama Islam ini secara lengkap dan keseluruhan kepada semua manusia. Ini kemungkinan yang kedua, yang mana jika kita perhatikan, jelas sekali dua kemungkinan ini adalah kemungkinan atau tuduhan yang sangat keji sekali, dan sekaligus menggambarkan kepada kita bahwa demikianlah keadaan yang menimpa orang-orang yang mencari petunjuk, selalu mencari dan tidak merasa cukup dengan apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua kemungkinan ini jelas kemungkinan yang sangat batil sekali, kemungkinan yang sangat salah dan keliru sekali, yang salah satu di antara keduanya kalau diyakini oleh seorang muslim, maka mungkin bisa menyebabkan kekafiran bagi orang-orang yang meyakininya. Maka oleh karena itu, dengan ini semua kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang berhak untuk diibadahi semata-mata. Kemudian dalam melaksanakan ibadah tersebut hendaknya semata-mata kita mengikuti contoh dan petunjuk yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lebih jelas, kalau kita tengok kembali, kita lihat kembali apa sebenarnya pengertian ibadah itu, apa sebenarnya pengertian amalan soleh yang diterangkan oleh para ulama kita. Mereka menerangkan, atau diantara definisi yang paling lengkap dan yang paling baik dalam menerangkan tentang pengertian ibadah atau amal soleh adalah ucapan salah seorang dari para ulama kita yang mengatakan bahwasanya al-ibadatu hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal a'mali al-zahirati wal batinah. Ibadah itu adalah satu nama atau satu istilah yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu adalah satu nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa perkataan atau perbuatan, al-zahirati wal batinah, yang lahir maupun yang batin, yaitu yang tampak maupun yang tidak tampak. Itu pengertian ibadah. Maka dari pengertian sini, ibadah di sini kita melihat sekali lagi bahwasanya di antara kriteria yang harus terpenuhi pada sesuatu amal supaya dikatakan sebagai ibadah adalah harus dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ukurannya adalah kecintaan dan keridhaan Allah, bukan kemauan atau pertimbangan akal, pertimbangan perasaan manusia. Itu syaratnya ibadah, demikian. Harus dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sudah kita jelaskan tadi bahwasanya segala sesuatu yang dicintai
dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dicontohkan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan itulah termasuk yang menjadi tugas kedua bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan kepada manusia ini bagaimana cara melakukan ibadah yang benar sesuai dengan kecintaan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah ini mungkin sering kita mendengar komentar-komentar miring yang diucapkan oleh sebagian kaum muslimin sehubungan dengan pembahasan atau tema yang kita bicarakan saat ini. Ada juga yang kemudian berusaha untuk menyampaikan syubhat atau pengkaburan begitu seputar masalah ini. Di antaranya ada yang mengatakan yang penting seseorang itu dalam beribadah ya niatnya saja. Kalau niatnya sudah bagus, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerimanya. Meskipun jalannya berbeda-beda, yang penting kan tujuannya sama. Sebagaimana orang yang ke Jubail di sini tidak mesti mengikuti satu jalan. Jalannya bisa berbeda-beda, yang penting tujuannya sama begitu. Ini yang sering kita dengar orang mengatakan demikian. Bahkan ada yang sampai berani memakai dalil dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung dari niatnya, dan sesungguhnya masing-masing manusia itu akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Maka jika ada yang mengatakan demikian, kita jawab, kita katakan kepada dia, memang hadis yang kamu bacakan ini adalah hadis yang sahih, bahkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Akan tetapi maknanya tidak seperti yang kamu maksudkan. Kenapa demikian? Karena ada ayat-ayat Al-Quran yang lainnya maupun hadis-hadis yang lainnya yang menjelaskan bahwasanya amal manusia itu tidak cuma berdasarkan niatnya saja. Di antaranya juga adalah hadis yang sama-sama riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melaksanakan satu amal perbuatan dalam agama Islam ini yang tidak ada contohnya dari kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut tertolak. Dan metode yang benar dalam memahami Islam ini adalah kita harus menggabungkan semua dalil, semua ayat maupun hadis yang ada. Tidak boleh kemudian kita mengambil sebagian kemudian menolak sebagian yang lainnya. Maka yang benar dalam memahami dua hadis ini dan hadis yang lainnya yang semakna dengannya adalah digabungkan semuanya. Yaitu kedua hadis ini menerangkan bersama-sama menerangkan tentang syarat-syarat diterimanya amal perbuatan manusia. Hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal tersebut tergantung dari niatnya, menjelaskan salah satu syarat diterimanya amal manusia, yaitu harus ikhlas. Dan ini syarat yang berhubungan dengan amalan hati manusia, syarat yang berhubungan dengan perkara yang batin yang tersembunyi dalam diri manusia. Timbangan amalan batin manusia. Adapun hadis yang kedua, barang siapa yang melaksanakan satu amal perbuatan dalam Islam yang tidak ada contohnya dari kami, maka amal tersebut tertolak. Ini menjelaskan syarat yang kedua, yaitu menjelaskan tentang syarat atau timbangan amalan anggota badan manusia, amalan yang tampak dari diri manusia, yaitu amalan tersebut harus sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Jadi dua syarat inilah yang menjadi syarat diterimanya amal. Jika hilang salah satunya, maka amal manusia tidak akan diterima selama-lamanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang Allah katakan dalam firman-Nya, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura.
kami hadapi amalan-amalan yang mereka kerjakan di dunia, kemudian kami jadikan amalan tersebut seperti debu yang berhamburan.